Perjanjian yang Anda lakukan tanpa seizin pemimpin adalah tidak sah. Maka tak ada keharusan bagi prajurit Islam untuk mematuhinya. Sekarang, laksanakan perintahku segera. Seranglah musuh sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman Al-Ghafiqi, penyelamat agama Islam di Andalusia. Sesudah Umar bin Abdul Aziz membersihkan tangannya usai menghadiri pemakaman putra pamannya, yakni Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, beliau mengadakan pergantian para gubernur dan pejabat secara besar-besaran. Di antara pejabat baru yang dilantik adalah As-Samah bin Malik Al-Haulani yang bertanggung jawab atas seluruh Andalusia, sekarang Spanyol dan Portugal, dan beberapa kota yang telah ditaklukkannya di Perancis. Gubernur baru ini segera menempati tempat dinasnya di Spanyol, kemudian mengamati situasi dan mencari sahabat-sahabat baik yang bisa membantunya. Yang pertama kali beliau tanyakan adalah, masih adakah generasi tabi'in senior di sini? Orang-orang menjawab, masih. Di sini masih ada seorang tabi'in utama bernama Abdurrahman Al-Ghafiqi. Lalu mereka memuji ilmu dan keahlian tabi'in tersebut tentang hadis-hadis Nabi SAW, perannya dalam jihad, kerinduannya akan syahadah fisabilillah, dan suhud terhadap kesenangan dunia. Beliau juga berguru kepada sahabat utama Abdullah bin Umar bin Al-Khattab yang ilmu dan perilakunya sangat mirip dengan ayahnya. Gubernur As-Samah bin Malik segera mengundang Abdurrahman Al-Ghafiqi. Kedatangan tokoh tabi'in tersebut disambut dengan penuh hormat. Kemudian keduanya duduk berdampingan. Itu akhirnya menyerah setelah selama 4 pekan bertahan dalam pertempuran dahsyat yang belum pernah disaksikan oleh Eropa. Target berikutnya adalah Toulouse, ibu kota Occitania. Tanpa membuang-buang waktu, pasukan Islam segera memasang semacam ranjau-ranjau di berbagai tempat. Kemudian memulai serangan dengan senjata-senjata yang tidak dikenal di Eropa. Nyaris saja kota ini menyerah. Hanya saja terjadilah peristiwa yang tidak terduga sebelumnya. Mari kita ikuti bagaimana seorang orientalis Prancis bernama Reynaud menggambarkan perang besar tersebut. Kejayaan di pihak pasukan Islam sudah di ambang pintu, sobat. Ketika itu, Raja Occitania bertolak ke Eropa untuk mencari bala bantuan. Dia menyebar utusan-utusan ke seluruh negeri. Dia memprovokasi raja-raja Eropa dengan cara memperingatkan akan bahaya ekspansi Islam yang akan merambat ke wilayah mereka juga, sehingga kaum wanita dan anak-anak mereka sebagai tawanan. Hasilnya, tak satu negeri pun melainkan mengirimkan pasukan khususnya lengkap dengan persenjataan yang menjadi andalan mereka. Jumlah pasukan begitu besar, gemuruh suara para tentara yang lengkapnya senjata perang belum pernah dilihat dunia sebelum itu. Hingga debu-debu terbang menutupi kota Rhône dari sinar matahari lantaran banyaknya kaki yang menginjaknya. Tatkala dua kubu telah berhadap-hadapan, terbayang oleh orang-orang seakan gunung tengah berhadapan dengan gunung. Perang sengit tak terelakkan lagi. As-Samah bin Malik selalu di garis depan. Dia dijuluki Zama, bergerak dengan tangkas ke sayap kanan dan sayap kiri tanpa mengenal lelah. Pada saat itulah anak panah meluncur mengenai dirinya. Maka robohlah panglima tertinggi yang perkasa itu dan syahid. Begitu mengetahui panglimanya gugur, goncanglah pasukan Islam, jatuhlah mental juang mereka. Lalu barisan pun mulai kocar-kacir. Mereka bergerak mundur dan hampir dapat dipastikan bahwa pasukan Eropa berhasil menghancurkan mereka kalau saja pada saat yang kritis itu tidak tampil sosok yang cerdas dan tangguh yang selama ini telah disegani Eropa, yaitu Abdurrahman Al-Ghafiqi. Di bawah komando panglima baru ini, pasukan Islam bergerak mundur tanpa mengalami banyak kerugian.
mereka bergerak ke Spanyol dengan tekad kelak akan menebus kekalahan. Demikianlah perang besar Toulouse telah melahirkan panglima baru yang tangkas dan berhasil menyelamatkan pasukan Islam dari timbulnya banyak korban. Jika pasukan itu ibarat kafilah yang hampir mati kehausan di tengah Sahara, maka Abdurrahman Al-Ghafiqi adalah orang yang menyuguhkan minum kepada mereka. Beliau menjadi tumpuan para prajurit muslimin untuk memulihkan kekuatan dan membimbing mereka menjauhi banyaknya korban yang berjatuhan. Tak berlebihan kiranya jika pertempuran Toulouse menorehkan luka pertama yang teramat pedih pada diri pasukan Islam sejak menginjakan kakinya di benua Eropa. Kehadiran Abdurrahman Al-Ghafiqi menjadi penawar luka tersebut, dan dengan tangannya yang penuh kasih dia merawat mereka sepenuh perhatian. Kabar kekalahan pasukan Islam tersebut akhirnya sampai ke telinga Khalifah di Damaskus dan menumbangkan tekad yang membara untuk membalas gugurnya Asama bin Malik Al-Hawlani. Beliau memerintahkan agar seluruh prajurit melakukan baiat kepada Abdurrahman Al-Ghafiqi. Kini beliau diangkat sebagai pemimpin seluruh Spanyol dan daerah-daerah Perancis yang sudah berhasil dikuasai. Dengan jabatan tersebut, beliau mendapatkan otonomi untuk mengatur strategi yang dikehendakinya. Keputusan itu bukanlah tindakan konyol, karena Abdurrahman Al-Ghafiqi memang seorang yang tangkas, tegas, jujur, bersih, bijaksana lagi pemberani. Pemimpin baru Abdurrahman Al-Ghafiqi tidak membuang-buang waktu. Beliau segera membenahi kembali pasukan Islam, menempa tekad para prajurit, mengembalikan kepercayaan diri, kehormatan, dan kekuatan mereka. Semua ditunjukkan untuk melanjutkan obsesi tokoh-tokoh Muslim Spanyol sejak zaman Musa bin Nusair hingga Asamah bin Malik, yaitu penguasa Prancis, Italia, Jerman, hingga Konstantinopel, serta menjadikan Laut Putih Tengah sebagai lautan Islam dan mengganti nama Laut Romawi menjadi Laut Syam. Hal yang diyakini Abdurrahman Al-Ghafiqi memeriksa dan menanggapi seluruh pengaduan tersebut. Ditindaknya orang-orang yang berlaku aniaya dan dikembalikannya hak-hak orang yang lemah. Beliau meneliti gereja-gereja yang dirampas dan mengembalikannya kepada yang berhak, menghancurkan bangunan-bangunan baru yang didirikan dari hasil suap. Kemudian memeriksa para pejabatnya satu demi satu dan memecat para pejabat yang terbukti berkhianat atau menyeleweng. Lalu menggantikannya dengan orang-orang yang dapat dipercaya kemampuan dan akhlaknya. Setiap kali memasuki suatu daerah, beliau menyeru kaumnya untuk sholat berjamaah. Kemudian berkhutbah untuk memompa semangat jihad dan membangkitkan kerinduan mereka akan syahadah dan mardatilah. Abdurrahman Al-Ghafiqi tidak hanya pintar berbicara. Sejak memegang kendali kekuasaan, beliau juga sibuk mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana penting. Senjata-senjata diproduksi, latihan-latihan diselenggarakan, benteng-benteng yang rusak dibenahi, dan jembatan-jembatan dibangun. Satu di antara jembatan bersejarah yang bisa disaksikan hingga kini adalah yang dibangun di Cordova, ibu kota Spanyol. Jembatan itu melintasi sungai besar yang bisa dimanfaatkan untuk lalu lintas dan menjaga negeri itu dari bahaya banjir. Jembatan ini merupakan salah satu keajaiban dunia. Panjangnya mencapai 800 ba, satu ba sepanjang 2 kali tangan. Tingginya 60 ba, lebarnya 20 ba dengan 18 pintu air dan 19 pilar. Hingga kini menjadi kebanggaan bangsa Spanyol. Setiap kali Abdurrahman mengunjungi masing-masing wilayah, tak lupa beliau mengadakan pertemuan dengan para pemimpin angkatan bersenjata dan tokoh-tokoh masyarakat. Beliau memperhatikan dan mencatat pandangan dan usul-usul mereka. Beliau lebih banyak mendengarkan tanggapan dalam pertemuan-pertemuan itu daripada berbicara. Pertemuan serupa juga digelar untuk para pemuka Zimmi yang terikat perjanjian dengan muslimin. Tak jarang dia bertanya sampai mendetail hal ihwal negeri dan pemimpin mereka.
Abdurrahman Al-Ghafiqi pernah mengundang seorang zimmi keturunan Prancis yang terikat perjanjian. Di antara isi perbincangan tersebut adalah sebagai berikut. Abdurrahman bertanya, "Mengapa raja kalian, Syarl, tidak turun untuk membantu raja-raja lainnya yang berperang dengan kami?" Zimmi itu menjawab, "Wahai gubernur, Anda telah menepati janji-janji kepada kami. Anda berhak kami percayai dan kami akan menjawab dengan jujur segala yang Anda tanyakan. Sesungguhnya, Panglima besar Anda, Musa bin Nusair, telah berhasil menguasai seluruh Spanyol. Kemudian, dia ingin melintasi pegunungan Pyrenees yang memisahkan Spanyol dengan negeri kami yang indah. Maka raja-raja kecil dan para rahib itu menghadap raja kami dan berkata, 'Kehinaan apa yang akan menimpa kita, wahai Maharaja?' Kami mendengar tentang kaum muslimin dan mengira mereka akan datang dari arah timur. Namun ternyata mereka muncul dari arah barat dan langsung menguasai Spanyol. Padahal negeri ini memiliki persenjataan dan pertahanan yang kuat. Kini mereka mulai merayap ke gunung-gunung yang membatasi Spanyol dengan negeri kita. Sebenarnya jumlah mereka kecil, persenjataannya sedikit, dan kebanyakan tidak memiliki pakaian perang yang bisa melindungi tubuh dari sabetan pedang atau kuda-kuda yang gagah untuk ditunggangi di medan tempur." Kemudian Maharaja berkata, "Masalah ini sudah saya pikirkan secara mendalam, dan saya mengira untuk saat ini kita tidak perlu menghadapi mereka secara langsung. Mereka orang-orang bermental baja, bagaikan gelombang besar yang menyapu semua penghalang dan mencapakannya kemana dia suka. Selain itu, mereka adalah kaum yang memiliki akidah yang kokoh sehingga tak menghiraukan jumlah dan senjata. Mereka punya iman dan kejujuran yang jauh lebih berharga dibandingkan senjata, pakaian perang, atau kuda. Oleh karena itu, lebih baik kita membiarkan mereka, kaum muslimin, terus menumpuk harta dan ghanimah, lalu membangun rumah dan gedung-gedung, serta melipat gandakan jumlah budak laki-laki dan perempuan. Dan lihatlah, mereka pasti akan berebut kekuasaan. Pada saat itu, kita bisa menaklukkan mereka dengan mudah tanpa banyak pengorbanan." Tersentaklah Abdurrahman Al-Ghafiqi. Sedih rasanya mendengar berita itu. Dia menghela nafas dalam-dalam, kemudian membubarkan majelis seiring dengan masuknya waktu sholat. 2 tahun penuh Abdurrahman Al-Ghafiqi mempersiapkan diri untuk menyongsong perang besar itu. Beliau membentuk kesatuan-kesatuan prajurit dan tak henti-hentinya membakar gelora jihad mereka. Di samping itu, beliau juga meminta bantuan kepada para pemimpin Islam di Afrika untuk mengirim prajurit-prajurit mereka yang memiliki nyali jihad dan rindu syahid. Setelah itu, beliau mengutus Utsman bin Abi Nus'ah Amir, penjaga perbatasan, untuk menyibukkan musuh dengan serangan-serangan sporadis sambil menunggu pasukan inti yang dipimpin oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi tiba di medan perang. Akan tetapi ternyata pilihan Abdurrahman Al-Ghafiqi keliru. Utsman bin Abi Nus'ah adalah orang yang ambisius tetapi berwatak lemah. Jarak yang jauh dari pemimpinnya membuka peluang baginya untuk melakukan langkah-langkah yang bisa mengangkat namanya tanpa memperdulikan persoalan lain. Dia bahkan menculik putri Duku Octania bernama Minin, seorang putri yang amat cantik jelita. Dalam dirinya terkumpul kecantikan, kebangsawanan, usia belia, dan kekayaan sebagai penghuni istana. Tak heran bila Utsman bin Abi Nus'ah akhirnya tergila-gila padanya dan memberikan perhatian berlebih dibandingkan kepada seorang istri. Putri itu mengusulkan agar Utsman bin Abi Nus'ah mengadakan perjanjian damai dengan Duke Octania, disertai jaminan bahwa ayah Minin itu aman dari serangan prajurit Islam. Begitulah, tatkala tiba perintah pasukan Abdurrahman Al-Ghafiqi untuk menyerbu wilayah kekuasaan Duke Octania, rasa bimbang menyelimuti hati Ibnu Abi Nus'ah. Dia tak tahu harus berbuat apa. Tapi kemudian dia membujuk agar Abdurrahman Al-Ghafiqi membatalkan perintahnya. Dia benar-benar tak sanggup mengkhianati janjinya terhadap ayah mertuanya sebelum habis masanya.
Bukan main. Barangnya, Abdurrahman Al-Ghafiqi begitu mengetahui duduk perkaranya. Melalui utusannya, beliau berpesan kepada Utsman bin Abi Nus'ah, perjanjian yang Anda lakukan tanpa seizin pemimpin adalah tidak sah. Maka, tidak ada keharusan bagi prajurit Islam untuk mematuhinya. Sekarang, laksanakan perintahku segera. Seranglah musuh sekarang juga. Ibnu Abi Nus'ah merasa putus asa karena gagal melunakkan sikap gubernurnya. Dia bersegera mengirim utusan kepada ayahnya, ayah mertuanya, untuk memberitahukan apa yang terjadi dan memperingatkan agar waspada terhadap pasukan kaum muslimin. Namun sayang, mata-mata Abdurrahman Al-Ghafiqi yang selalu mengawasi gerak-geriknya mengetahui hal itu dan melaporkan hubungan Utsman bin Abi Nus'ah dengan musuh kepada Abdurrahman Al-Ghafiqi. Segera setelah itu, Al-Ghafiqi mengirimkan pasukan khususnya yang tangguh di bawah komando Mujahid untuk membawa Utsman bin Abi Nus'ah hidup atau mati. Serangan dilakukan secara mendadak. Operasi itu nyaris berhasil, namun Utsman bin Abi Nus'ah berhasil meloloskan diri dari kepungan. Dia lari ke gunung disertai beberapa orang. Demikian pula dengan Minin, istri cantiknya yang tak bisa lagi dipisahkan darinya. Hal itu tidak membuat prajurit Islam patah arah. Mereka terus mengejar dan akhirnya berhasil menyudutkan pengkhianat itu di suatu tempat. Akhirnya, Utsman bin Abi Nus'ah mempertahankan diri habis-habisan. Dia tewas karena banyaknya tusukan tombak dan sabetan pedang yang melukai tubuhnya. Mayatnya segera dikirim kepada Abdurrahman Al-Ghafiqi bersama istrinya. Begitu melihat Minin, Abdurrahman Al-Ghafiqi segera memalingkan wajahnya. Wanita itu memang cantik luar biasa. Selanjutnya, dia dikirim ke Damaskus untuk diserahkan kepada khalifah. Maka tamatlah riwayat wanita Perancis itu di istana Umayyah di Damaskus. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.